Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi atau Yahuza. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman nanti. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Seperti apa cerita masa kecil Dajjal? Langsung kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam, Dajjal lahir di negeri Samira atau juga dikenal dengan sebutan Samaria, negeri kecil di Palestina. Warisan Nabi Sulaiman, negeri Samira ini berasal dari nama seorang Bani Israel. Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas, ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan menjadi salah satu tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahuza atau Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruni anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang sebelah matanya buta. Dia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya. Dan bagi umat manusia, kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya, kemunculan Dajjal berada di segitiga Bermuda dan Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Serui masih Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan pada malam yang menakutkan diiringi hembusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak setan. Jin atau setan yang mengetahui keinginan suami istri itu yang mendambakan seorang anak laki-laki. Maka dari itu setan memperdaya berhala seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahannya. Demikianlah secara setan menipu daya manusia. Lalu selang berapa lama perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu pun suka tidur terus dari malam hingga siang dan jarang sekali bangun sejak kelahirannya. Dajjal juga tidak mau menyusui dan selalu tertidur hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. Ayah Dajjal berpostur tinggi gemuk dan memiliki hidung seperti paru. Sedangkan ibunya berbadan gemuk, keduanya tangannya memanjang dan memiliki payudara yang besar. Anak itu sangat membahayakan kedua orang tuanya dan juga umat manusia di waktu itu. 2 bulan kemudian ibunya pun meninggal dunia. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil dan memberitahukan ke tetangganya, dan berita itu menyebar luas.
penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutuslah mata-matanya untuk membuat siasat. Maka dipanggil dan dihadapkan ayah Dajjal kepada hakim kota tersebut. Ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Namun ayah Dajjal tidak mau untuk mengakui paksaan tersebut bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa, sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istananya. Dalam menghadapi siksa di penjara lambat laun, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelahnya ia mengaku ayah Dajjal dilepaskan dan diusir dari kota tersebut. Maka tinggallah ayah itu sebatang kara karena ulah anaknya. Dalam keterasiannya, ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah Dajjal berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana yang dahsyat. Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah merintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan yang luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah As-Suban, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan juga hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau tersebut. Hewan ini disebut sebagai Al-Jazazah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tertidur layaknya penghuni gua. Untuk diketahui, kisah Dajjal ini tidak ditemui dalam riwayat yang sahih. Adapun kebenarannya, kita masih membutuhkan referensi yang sangat sahih selain yang diceritakan oleh buku-buku dan literatur di atas. Jika memang kisah tersebut memang benar adanya, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rahmat, taufik, dan sehingga bisa selamat dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti. Nah, gimana rebahanas menurut kalian dan apa yang bisa kita petik dari cerita di atas? Kurangi tidur dan banyaklah berzikir. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinan Bagus. Cekidot.